Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0 4.0 yang merupakan era menyambutnya media informasi dan informatika. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi seluruh penjuru dunia. Segala informasi mudah kita dapatkan, kerabat yang jauh seakan ada di depan mata, hingga aplikasi saham yang semakin gila tanpa batas meraup keuntungan semata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kementerian Informasi dan Informatika mengabarkan bahwa saat ini pengguna media internet di Indonesia diperkirakan mencapai 190 juta jiwa. Namun sayang hadirin, pengguna sosial mulai mengabaikan nilai-nilai formal dan etika. Kita perhatikan banyak tayangan kekerasan yang merajalela, tontonan negatif yang merusak mata, kegiatan dunia maya mengalahkan dunia nyata. Bahkan hadirin, oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang semakin durjana. Oleh karena itu, perkenalkan kami untuk membawakan sebuah saran Al-Quran dengan judul Etika Teknologi dalam Konsep Al-Quran, dengan landasan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 12 halaman 587 sampai 590 menjelaskan bahwa lafaz haba yang berarti berita penting, sedangkan lafaz habar adalah berita secara umum. Baik penting maupun tidak, lafaz ini membawa pesan bagi kita bahwa pentingnya memilih informasi yang kita terima dan memilih belah informasi yang dapat kita percayai. Sedangkan hadirin, menurut ilmu ma'in, ayat ini merupakan jumlah insya'iyah yang mengandung suatu instruksi, sedangkan asbabun nuzul sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam atau bersumber dari kebohongan yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utsbah pada Rasulullah. Ketika Rasulullah hampir saja terprovokasi tindakan instruksi, maka turunlah teguran. Ya ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seiring berkembangnya teknologi di Indonesia, kita sudah diawasi pihak kepolisian liputan 6.com yang mengabarkan pada riset nasional telah menerapkan program polisi virtual yang telah berlaku sejak tanggal 24 Februari 2021. Hal ini bertujuan untuk memantau yang melanggar undang-undang media informasi dan transaksi elektronik seperti unggahan berita hoaks dan ujaran kebencian. Kita lihat akhir-akhir ini di teknologi di Indonesia
Kita lihat teknologi di Indonesia semakin berkembang pesat, banyak aplikasi-aplikasi baru yang muncul menghasilkan uang. Sementara itu kita lihat angka pengangguran yang semakin melambung, ujaran kebencian yang selalu menyinggung budaya asing yang masuk tak lagi terbendung, bahkan berita hoak yang semakin hari semakin tak terhitung. Belum lagi pergaulan bebas yang semakin durjana, pemerkosaan, perampokan, pembodohan, sampai mabuk-mabukan di jalan yang mengakibatkan masa depan hancur tak karuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 2 halaman 254 menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan untuk umat yang selalu siap siaga dalam menjalankan tugas ini. Tugas ini merupakan kewajiban setiap individu. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, dan apabila ia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya, dan apabila ia tidak mampu, maka ia mengingkari hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan dan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Sungguh orang yang menjalankan 3 hal tersebut, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian yang dapat kita sampaikan dapat diambil kesimpulan menjadi 3. 1. Pengguna media sosial mulai mengabaikan nilai-nilai formal dan etika. 2. Iman dan takwa adalah kunci kesuksesan dalam membentengi di era revolusi 4.0. 3. Menyuruh manusia untuk berbuat amal baik dan ma'ruf nahi mungkar. Mungkin cukup yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.